Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfredo Doni Fadlillah dari program studi informatika UISI akan menganalisis model dinamika pertumbuhan sel kanker dengan terapi radiasi menggunakan metode beda hingga skema maju pada software Scilab. Penyakit kanker disebabkan sel-sel jaringan yang tumbuh sangat cepat dan pertumbuhannya tidak terkendali, serta dapat menekan jaringan tubuh sehingga dapat mempengaruhi organ tubuh. Pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut dapat diakibatkan adanya kerusakan DNA yang mengakibatkan mutasi di gen vital yang mengontrol suatu pembelahan sel. Di Indonesia, angka kesakitan dan kematian yang disebabkan penyakit kanker sebesar 136,2 per 100.000 penduduk. Data ini saya peroleh dari www.kemkes.go.id/artikel/view/190010003/Hari Kanker Sedunia 2019. Dari nilai yang diperoleh tersebut, Indonesia menduduki peringkat 8 ASEAN di angka kesakitan dan kematian yang disebabkan penyakit kanker, dan juga menempati peringkat 23 se-Asia. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru-paru, yaitu sebesar 19,4 per 100.000 penduduk. Untuk wanita, angka kejadian ini yang tertinggi adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk. Model matematika dinamik merupakan salah satu bidang ilmu yang paling memungkinkan dalam mengamati pertumbuhan sel kanker, sel tumor, dan sel rentan pada tubuh manusia dengan menggunakan terapi radiasi dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Baik, di sini untuk pertama kali kita akan merubah model persamaan pertumbuhan sel kanker menjadi model dinamika pertumbuhan sel kanker dengan terapi radiasi. Nah, ini adalah model persamaan pertumbuhan sel kanker, yaitu dA per dt sama dengan K1 dikali A dikali dengan 1 min A per S. dB per dt sama dengan K1A dikalikan dengan A per S dikali 1 min B per M1. dH per dt sama dengan K2 kali H dikali 1 min H per M2, di mana A adalah populasi sel induk kanker, B adalah populasi sel tumor, H adalah populasi sel-sel sehat yang rentan terhadap radiasi, K1 adalah tingkat pembelahan sel A, K2 adalah tingkat pembelahan sel H, S adalah jumlah yang dibutuhkan oleh sel A yang berdiferensiasi menjadi sel B. M1 yaitu kapasitas bawaan B, dan M2-nya adalah kapasitas bawaan sel H. Di sini dibentuk diagram model dinamika untuk menambah parameter baru, yaitu R1, R2, G, dan R3. Karena dari persamaan pertama ini akan ditambahi pengurangan akibat radiasi, sehingga menjadi dA per dt sama dengan K1 dikali A dikali 1 min A per S dikurangi R1. dB per dt yaitu K1 dikalikan A dikalikan A per S min 1 dikali B per M1 dikurangi G kalikan B kurangi R2. Dan yang terakhir dH per dt-nya adalah K2 kali H kali 1 min H per M2 yang dikurangi dengan R3, di mana G adalah tingkat kematian sel B, R1 adalah kematian akibat radiasi pada sel A, R2-nya untuk radiasi pada sel B, dan R3-nya radiasi pada sel H.
Sekarang kita akan masuk ke proses diskritisasi untuk dilakukannya simulasi model. Yang pertama yaitu pada persamaan untuk populasi sel induk kanker, di mana dA per dt sama dengan K1 A yang dikalikan A ke T dikalikan 1 min A ke T per S min R1. D ini muncul karena nanti populasi akan berkurang karena adanya terapi dari radiasi atau berubah-ubah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, menggunakan skema maju dari metode beda hingga menjadi A T plus delta T dikurangi A ke T yang dibagi dengan delta T sama dengan K1 kalikan A ke T yang dikali 1 min A ke T per S kurangi R1 dengan memindahkan A ke T dan delta T ke ruas kanan menjadi persamaan sebagai berikut. Persamaan untuk sel tumor. Sel tumor yaitu dB per dt sama dengan K1 yang dikalikan dengan A ke T dikali A ke T per S dikali 1 min B ke T per M1 dikurangi G dikali B ke T dan dikurangi R2, di mana A dan B di sini adalah suatu populasi yang akan berubah-ubah nilainya sehingga akan dipengaruhi oleh waktu. Dengan menggunakan skema maju dari metode beda hingga menjadi B T plus delta T yang dikurangi B ke T per delta T sama dengan K1 dikalikan A ke T dikali A ke T per S dikali 1 min B ke T per M1 dikurangi G dikalikan dengan B dan dikurangi oleh R2. Dengan memindahkan B ke T dan delta T ke ruas kanan, maka menjadi fungsi sebagai berikut. Dan yang terakhir diskritasi untuk persamaan sel sehat yang rentan, yaitu dH per dt sama dengan K2 H ke T dikali dengan 1 min H ke T per M2 dikurangi R3. Menggunakan skema maju dari metode beda hingga menjadi H ke T plus delta T dikurangi H ke T per delta T sama dengan K2 H ke T dikalikan 1 min H ke T per M2 yang dikurangi dengan R3. Dengan memindahkan H ke T dan delta T-nya ke ruas kanan menjadi persamaan sebagai berikut. Nah, dari persamaan yang sudah kita peroleh tadi bisa kita simulasikan dengan software Scilab. Baik, sekarang mari kita simulasikan program menggunakan software Scilab. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan simulasi laju pertumbuhan sel kankernya terhadap terapi radiasi tentunya menggunakan software Scilab ya. Oke, kita buka Scilab. Nah, di Scilab ini kita bisa membuat GUI buildernya, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk coding sendiri. Jadi tinggal drag drop dari pilihan sudah disiapkan dengan Scilab ini. Nah, di sini sudah saya install untuk GUI buildernya. Kalau teman-teman belum, bisa klik gambar kardus di sini, yaitu modul manager atoms. Nanti teman-teman pilih GUI, folder GUI, lalu di GUI builder. Nah, kalau di sini klik langsung install aja, karena sudah saya install maka di sini berwarna abu-abu, jadi tandanya sudah terinstall di sini. Oke, kita lanjut saja ke GUI builder ya. Nah, di sini teman-teman bisa merapikan mau seberapa besar atau panjangnya dari tampilan yang akan teman-teman bangun. Di sini saya segini saja. Ini saya pilih sini. Oke.
Pertama-tama di sini saya mau menutupi tampilan ini dengan frame. Jadi saya akan membuat frame. Karena frame ini tidak memuat value untuk ditampilkan, maka stringnya kita kosongin aja. Kita klik OK, kita buat frame dari sini. Nah, di sini bisa diatur untuk tingginya, ditambah bisa, terus ditambah lebarnya juga bisa, dikurangi juga bisa di sini, dan dikurangi tingginya juga bisa di sini. Tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Bisa dipindahkan ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, seperti ini. Oke, saya akan menutupi sebagian di sini, nanti kita buat frame lagi. Kita namai tagnya frame yang kedua, kita gambar. Oke, kita tambah tingginya. Akan saya tambahkan frame lagi untuk bawah. Sepertiga. Oke, saya tambah sedikit tingginya dan juga lebarnya. Oke, frame 2 kurang ke atas sedikit seperti ini. Nah, di sini ini frame 3 kurang ke atas sepertinya. Kita tambahkan saja. Dan yang frame 2 ke kiri. Nah, oke, di sini di tengah ini akan saya kosongi karena nanti untuk plot grafik. Nah, kenapa plot grafik tidak bisa dipakai frame? Karena nanti plot grafiknya tidak akan muncul. Ini warnanya masih abu-abu ya teman-teman ya. Ini akan saya rubah menjadi warna putih saja, biar lebih sedikit terang untuk kita melihatnya nanti. Untuk warna putih bisa diatur ya di Object Properties. Nah, warna putih itu di angka 1 itu 1. Oke, frame 3 juga. Nah, sekarang kita akan tambahkan sebuah gambar. Gambar ini saya beri variabel img underscore 1. Oke, stringnya ini adalah path. Ya, path. Kalau teman-teman belum tahu, path ini adalah path directory dari gambarnya. Di tempat file disimpan. Di sini saya menyimpan file gambarnya di E dengan nama file wc menu.ng. Oke, akan kita gambar. Nah, ini gambarnya sesuai kehendak teman-teman ya. Di sini saya akan memberi logo WC di sini. Oke, kita bisa resize untuk gambarnya. Oke, kita pindahkan ke atas. Kita move ke pojok kiri atas. Oke, up lagi. Nah, di sini nanti karena bordernya masih berwarna abu, kita sesuaikan dengan frame ya. Kita bisa langsung ke background color. Ini diganti dengan warna putih, yaitu 1. Oke, dia sudah menyatu dengan frame. Oke, sekarang kita buat title-nya atau judulnya. Ini terserah mau teman-teman kasih nama title, judul. Yang penting stringnya nanti sesuai dengan apa yang
kita simulasikan. Di sini saya akan simulasikan terkait sel kanker, yaitu simulasi laju pertumbuhan sel kanker terhadap radiasi. Oke, karena mungkin kurang cukup, nanti kita beri data kedua yang kita taruh di bawahnya. Kita panjangkan. Oke. Kita tambahi. Kita ubah warnanya menjadi putih lagi biar bisa cocok dengan frame. Di sini juga teman-teman bisa mengatur fontnya ya. Di sini saya mau mengatur font saya menjadi Times New Roman. Untuk ukurannya saya coba ke 14 dulu. Simulasi, oke. Nah, di sini nanti bisa diatur karena ini terlalu panjang. Kita bisa mengurangi lebarnya seperti ini. Nah, kan kita taruh di atas. Up. Oke, saya menambahkan judul lagi. Saya beri nama title 2. Menggunakan metode beda hingga skema maju. Oke, kita tambah di sini. Kita sesuaikan dengan title yang pertama ya. Maaf, kita klik dulu properties, klik object properties. Saya ganti seperti yang pertama. Satu di sini fontnya namanya Times New Roman. Ukurannya 14. Oke, kita kurangi lebarnya. Baik teman-teman, kita bisa pindah langsung untuk title ini ke atas. Ini sesuai dengan posisi yang teman-teman harapkan ya, karena ini memang sebagai penyambung untuk title pertama, jadi saya taruh di sini. Terus saya akan membuat universitas, jadi nama universitas saya kasih tag univ gitu aja, stringnya Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, kita gambar di sini kembali. Tentunya akan kita samakan untuk background colornya, kita samakan putih. Lalu fontnya juga kita samakan Times New Roman. Ukurannya 14. Oke. Karena kelebihan kita kurangi untuk lebarnya. Nah, sudah pas, kita bisa langsung pindahkan ke atas. Ini akan saya taruh paling atas. Oke. Saya akan membuat nama, dan saya taruh nama saya sendiri di sini.
nama itu Tani pada rela ini terserah ya, sesuai kena teman-teman juga. Ini akan saya buat nim juga biar jelas nanti nama dengan nim saya. Lalu untuk peletakan nama akan saya taruh di bawah saja biar di bawah ini tidak kosong. Tentunya kita samakan dulu background colornya, yaitu putih. Fontnya juga jangan lupa biar serasi dengan frame yang udah kita buat, dan font size nya tentunya. Oke, sekarang karena masih terlalu lebar kita kurangi. Oke, kita taruh bawah. Oke, kita akan membuat input. Jadi yang pertama ini teksnya dulu untuk memperjelas bahwa itu input apa. Jadi A ini adalah tadi populasi sel induk kanker ya, populasi sel induk kanker dengan simbol A. Klik OK, tambah lagi. Oke, kita samakan lagi dan sembarangan. Oke. Untuk penempatannya akan saya taruh sebelah kiri untuk input. Jadi taruh sebelah kiri dari Oke, sekarang kita membuat inputnya. Di sini untuk input itu diedit sini jadi a_input. Nah, stringnya kita kosongi karena memang nanti untuk input. Oke, mungkin segini cukup. Nah, nanti agak tinggikan sedikit. Oke, ini kita kosongi saja, kita pindah. Oke, nah sip. Tentunya ini nanti kita buat presisi sama aja, jadi kita taruh dulu untuk bisa menyamakan dengan input-input yang lain. Sekarang saya mau membuat teks dulu untuk yang B, yaitu populasi sel tumor. Sel tumor dengan lambang B. Oke, kita klik OK.
masukkan background colornya, Times New Roman 14. Oops, terhapus tadi. Oke. Nah, taruh sebelah kiri. Oke, sekarang kita membuat untuk B input. B input. Kita pasang stringnya. Oke. Gambar. Kita presisikan dengan yang atas, biar nanti inputannya itu sama. Oke, cukup. Nah, kita hapus saja. Tapi teman-teman harus ingat ya, nanti yang input yang mana, B input yang mana, jangan sampai tertukar ya. Oke, yang terakhir untuk input itu adalah yang ke H. H ini adalah sel sehat yang rentan dengan simbol H. Ini samakan dulu untuk warna colornya. Nama dari fontnya Roman, lalu font size-nya 14. Oke. Nah, kita bisa kurangi. Kita pindahkan sebelah kiri. Oke, sudah kita buat inputannya untuk yang H ini. Jadi H input, stringnya kita kosongi, kita gambar, kita sesuaikan sampai presisi dengan yang atas. Oke, segini cukup. Nah, biar terlihat sama. Oke, karena kita sudah menentukan semuanya, tinggal kita geser saja. Untuk yang A input, kita geser di bawahnya yang A, karena ini untuk inputan dari populasi sel induk kankernya. Lalu untuk yang B nya kita pindah, kita move. Oke. Sekarang yang H inputnya juga kita move langsung di sini. Oh iya, untuk yang tadi kurang teman-teman ternyata. Jadi harus kita tambahi populasi. Belum ada kata-kata populasi di sini. Terusnya belum cukup untuk baik, kita langsung ke file, cek properties, kita tambahkan populasi sel sehat. Oke, nah karena masih kepanjangan kita kurangi sedikit. Oke, kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke, sekarang tinggal push button. Push button ini nanti akan ada 3, yaitu yang pertama run, yang kedua ini reset, yang ketiga ini exit.
stringnya besar. Oke, kita buat lagi, reset. Yang terakhir exit. Ini sepertinya ada tinggi. Nah, oke, kita pindah di sebelah sini. Kita sesuaikan. Sini kita mau di sebelahnya sini. Oke, dan sini juga kita pindah ke sini. Oke, yang dari sini kita pindah ke bawah. Dan ini juga. Kita beri warna ya untuk run, reset, sama exit ini. Kita beri warna biru. Kalau untuk biru itu 0, 0, 1. Dan untuk ini untuk tulisannya kita ganti putih. Oke, lalu yang reset ini kita ganti warna hitam. Warna hitam itu 0 semuanya. Untuk tulisannya kita ganti warna putih. Oke, lalu untuk exit kita ganti warnanya menjadi merah. Merah itu 1, 0, 0. Tulisannya kita ganti warna putih. 1. Oke, nah sekarang kita akan buat akses. Akses ini berguna untuk plotting grafiknya nanti. Nah, akses ini terserah mau teman-teman kasih tag apa. Di sini saya kasih akses skor 1. Kita akan plotting di sini. Nah, oke. Setelah semuanya selesai, kita akan generate. Jadi di sini ada generate GUI code. Nah, di sini teman-teman terserah mau disimpan di mana. Akan saya beri nama Alberto. Save. Oke. Oke, sekarang kita akan membuat programnya agar nanti
Programnya ini bisa dijalankan ketika diberi inputan. Kita ke function run callback. Pertama kita inisialisasi variabel konstantanya. Ini. Di variabel konstan ini pada statement kali ini ada K1 kan ya. K1 itu sebagai tingkat pembelahan sel A. Maka K1 itu sama dengan 0,8. Untuk tingkat pembelahan sel A nya sebesar 80%. Lalu kita ke tingkat pembelahan sel H nya, yaitu 32 tadi. Tingkat pembelahan sel H itu K2 dengan 0,6. Di sini tingkat pembelahannya sebesar 60%. Lalu di sini ada jumlah yang dibutuhkan oleh sel A yang berdiferensiasi menjadi B, diferensiasi menjadi sel B. Oke, itu dengan nama variabel S ya tadi ya, S. Ini kita kasih dengan 5. Lalu tingkat kematian sel B itu G tadi dengan G dengan nilai 0,25, itu sebesar 25%. Dan juga di sini ada delta T ya. Delta T-nya kita kasih dengan nama delta R T. Delta di sini kita beri nilai 0,1. Lalu kematian akibat radiasi pada sel A yaitu R1 sebesar 1,5. Terus kemudian akibat, ini adalah lucu ya, akibat radiasi pada sel B yaitu R2 0,5. Oke. Lalu maju kemudian akibat radiasi pada sel H itu R3 sebesar 0,25. Dan di sini adalah kapasitas dari bawaan P itu M1 0,8 dan
kapasitas untuk bawaan sel H juga 0,8, yaitu 2. Oke, kita sudah melakukan inisialisasi dari variabel konstan. Lanjut kita akan membuat input data. Input datanya populasi. Jadi dengan variabel A kita buat variabel pertama, yaitu di sini saya menggunakan versi 6.0.2 ya. Saya menggunakan eval. Fungsi ini untuk mengembalikan dari nilai string yang kita masukkan ke GUI. Lalu kita ambil dari A input tadi ya. Endless untuk ngambil dari nama variabel tadi A_input dimana tipe datanya adalah string, lalu B1. Kalau teman-teman menggunakan versi di atas saya atau mungkin 6.1 itu bisa menggunakan EFSTR ya teman-teman. Kalau menggunakan eval tidak bisa, nanti bakalan error. Oke, input dan dengan tipe datanya string, lalu H get endless H input string kurang 1. Oke, kita sudah melakukan input data. Lalu kita akan membuat looping. Looping ini untuk mengetahui sampai berapa lamanya kita mengetahui data dari terapi radiasi ini. Jadi melakukan perulangan untuk mengetahui nilai dari banyak populasi. Di sini karena saya menghitungnya selama 1 bulan atau sampai 30 hari, maka saya inisialisasi ini dari 1 sampai 30. Nah, dengan nilai diskretisasi tadi, yaitu A plus 1, itu dengan menggunakan skema maju tadi ya teman-teman. Untuk A ke I ditambah delta yang dikali dengan K1 dengan A ke I dikali dengan satu dikurangi A ke I per S bagi S kita kurung dikurangi R1 kurung
kembali K1 adalah T dikalikan dengan K1 tambah K1. Oke, kita kurang aja di sini. Oke, sekarang ke P. I plus 1 nya adalah B ke I. Tadi kalau didiskretasikan B ke T ya, karena di sini saya variabelnya untuk perulangan menggunakan I, maka T nya nanti diganti dengan I ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau T ya terserah, itu tergantung dari program dari teman-teman buat. Sini B tadi adalah K1 dikalikan dengan A ke I yang dikalikan dengan A ke I dibagi S per S dikali 1 dikurangi B ke I bagi M1 dikurangi G yang dikalikan dengan B ke I dikurangi R2 tutup di sini dan di sini. Oke, sebentar kita cek tanda kurungnya ini untuk ini. Oke, ini dengan ini. Oh, K1 dikalikan A1 dikalikan dengan K1 bisa jadi dengan itu langsung. Oke, sip. A ke I plus 1 sama dengan H ke I tambah delta D yang dikalikan dengan K2 dikali H ke I lalu dikali dengan 1 dikurangi H ke I per M2 kurangi R3. Oke, kita sudah membuat perulangan dari ketiganya. Sekarang kita akan melakukan plotting graph. Plotting grafik. Kita simpan dari nilai perulangan I tadi ke sebuah variabel T. Kita bentuk array dimana 1 sampai I plus 1.
Lalu kita handle X tadi, kan X tadi adalah untuk plotting, jadi X saya ada X skor 1. Oke. Lalu kita plot 2 dimensi. Oke. Dengan yang akan kita tampilkan yaitu A ke E. Sorry, karena kita dijadikan dengan T, maka B ke T juga. Lalu H ke T. Sudah. Jangan lupa membuat legend ya, untuk agar tahu semuanya ini keterangannya bagaimana. Legend dimana adalah populasi sel induk kanker. Lalu B tadi adalah populasi sel tumor. Dan H tadi adalah populasi sel rentan. Jangan lupa membuat X label juga. X label ini untuk memberi keterangan garis bawah, yang garis X itu ini di bawah waktu. Nah, waktu ini berdasarkan hari. Untuk font size nya saya beri nilai 2. Label sekarang, label ini adalah jumlah populasi sel. Oke, untuk font size saya samakan dengan di atas kedua. Oke, sekarang kita ke reset. Jadi yang pertama, kalau mau reset ini kita reset variabelnya dulu. Kita reset variabel input. Kita set. Nah, apa yang mau kita set ini yaitu kan tadi di handle A input ya, yang pertama A input dengan tipe data string tadi, kita kasih nilai 0 atau kosong.
Nah, ini juga tinggal kita copy aja. Tadi P input, it, P. Tadi H. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mereset grafik. Reset grafik. Pertama membuat suatu variabel. Saya di sini membuat variabel parent access-nya dengan mengambil fungsi GCA. Jadi untuk informasi ke teman-teman, fungsi GCA ini untuk mendapatkan dari tabel grafiknya tadi, yaitu aksesnya diambil semua. Nah, tinggal kita hapus, delete variabel current access tadi. Nah, otomatis nanti akan menghilangkan dari grafik yang sudah ada. Lalu, nah tadi kan kita sudah membuat akses ya sini ya. Nah, dia kopas. Di sini kita buat grafik baru dengan kosongan. Nah, untuk fungsi exit, jadi exit ini kita tinggal menggunakan fungsi close. Oke, teman-teman, kita coba running. Nah, sudah siap. Kita beri nilai di sini 3, di sini 4. Taran. Nah, sudah tertampil di sini untuk grafik dari warna merah, plot grafiknya warna merah, warna hitam. Hitam itu untuk populasi sel induk kankernya di sini dari 3 tadi. Untuk sel tumornya warna biru, dan untuk hijau ini adalah sel rentan. Oke, reset. Kita coba nilai baru ya. Di sini 10, 6. Taran. Sini juga sudah tampil. Untuk biru ini adalah sel tumor, untuk hijau sel rentan, dan untuk hitam ini sel induk kankernya. Dari 2 tadi, nah, tentu di sini saya bandingkan ya. Taran lagi. Dari nilai yang pertama kita masukkan, dan dengan grafik yang ini kita kecilkan. Nah, oke. Nah, di sini terdapat perbedaan garis lengkungan, di mana di sini sel rentannya mengalami penurunan secara drastis ketika nilainya itu lebih dari sel tumor, dan juga ketika sel tumornya lebih besar dari sel sehat atau sel rentan tadi, sel sehat yang rentan, maka turunnya juga lebih drastis. Tetapi di sini ada hampir persamaan di grafik yang hitam ini. Jadi penurunan dari sel induk kanker ini tergolong lambat ya, karena tidak signifikan di garis hijau maupun biru, yang dimana dia dalam mencapai titik keseimbangan di angka 1 sampai ke 0. Jadi kesimpulannya, untuk metode beda hingga ini bisa digunakan dengan mengukur dari laju pertumbuhan sel kanker terhadap radiasi, di mana penurunan terjadi dari hari pertama sampai hari ke-30 akhir bulan. Jadi untuk sel induk kanker, penurunannya ini sangat lambat ya, nggak sangat lambat sih, memang lambat. Dan juga penurunan drastis terjadi pada sel tumor.
Jadi sangat efektif sekali radiasi ini dilakukan untuk mengurangi sel tumor dan juga sel kanker pada tubuh. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.